Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa, episode ke-39, dengan tema Rahasia Iman yang Menyelamatkan. Adapun nas Alkitab pembimbing kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul ke-10 orang kusta. Dikisahkan di sana Bapak Saudara bahwa suatu ketika Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanannya di suatu desa, Yesus berjumpa dengan serombongan orang yang berpenyakit kusta. Mereka tidak berani mendekati Yesus dan hanya berteriak-teriak saja dari kejauhan, memohon agar Yesus mau mengasihani mereka. Mereka mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mengapa mereka takut mendekatinya? Sebab penyakit kusta pada masa itu 2000 tahun yang lalu adalah penyakit menular yang belum ada obatnya dan dianggap sebagai kutukan, sehingga orang yang kena kusta harus dibuang dari masyarakat dan mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Bahkan mereka harus berpakaian buruk dan berteriak-teriak kusta, 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 agar orang-orang menjauhi mereka. Betapa malang betul nasib penderita kusta pada masa itu. Penderita corona pada masa kini masih lebih baik, Bapak Saudara, diperlakukan daripada para penderita kusta pada zaman Yesus. Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta itu dan mendengar teriakan mereka, meminta belas kasihannya, sehingga timbullah belas kasihan Tuhan Yesus. Namun yang terjadi kemudian, Yesus bukannya menghampiri mereka dan terjadi kesembuhan, melainkan Ia memerintahkan mereka agar pergi kepada para imam. Mengapa mereka diperintahkan pergi kepada para imam? Sebab ternyata menurut hukum Taurat, orang yang sembuh dari kusta wajib melaporkan dirinya kepada para imam untuk dinyatakan sembuh, sehingga mereka bisa kembali ke dalam masyarakat. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mau melihat ke-10 orang kusta itu beriman dan bertindak agar terjadi mujizat kesembuhan. Dan karena iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus, maka mereka pun mengalami kesembuhan. Tapi sayangnya Bapak Saudara, dari ke-10 orang kusta yang sembuh itu, hanya 1 orang yang mau balik kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur atas kesembuhan yang dialaminya dan memuliakan Tuhan. Bahkan luar biasanya lagi, dia adalah seorang Samaria yang pada masa itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Sedangkan Yesus datang sebagai manusia yang dilahirkan dari keturunan Yahudi. Di mana ke-9 orang yang lainnya? Yesus heran karena hanya orang Samaria ini saja yang dianggap Yesus sebagai orang asing yang tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sedangkan ke-9 yang lainnya sebagai orang-orang Yahudi yang seharusnya tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan, malah mereka tidak peduli. Sebab itu Tuhan Yesus memuji orang Samaria itu dan menambahkan mujizat kesembuhan yang dialaminya dengan mujizat yang terbesar, yaitu mujizat keselamatan, di mana Tuhan tegaskan kepada orang Samaria itu bahwa imannya telah menyelamatkannya. Haleluya. Jadi dari ke-10 orang kusta itu, yang 9 hanya mengalami mujizat kesembuhan. Ini mujizat yang biasa-biasa saja. Sebab apa gunanya hari ini alami mujizat kesembuhan, tetapi esok lusa mati dan binasa masuk neraka. Sebab mujizat kesembuhan tidak bisa membawa seseorang sampai ke surga. Sedangkan orang Samaria itu, ia bukan saja alami mujizat kesembuhan, melainkan ia juga mendapatkan mujizat keselamatan dari Tuhan Yesus. Keselamatan adalah mujizat yang terbesar bagi seseorang, karena mujizat itu akan membawanya ke surga ketika kematian datang menjemputnya. Mengapa keselamatan bisa dialami oleh orang Samaria itu? Keselamatan bisa dialaminya karena ia memiliki iman yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Apa rahasianya, Bapak Saudara? Adapun rahasia iman yang menyelamatkan dari orang Samaria itu ada 3. Yang pertama, ia mempercayai Tuhan Yesus. Makanya ia bersama-sama dengan 9 orang temannya yang sependeritaan menjumpai Yesus serta memohonkan belas kasihan karena mereka percaya Tuhan Yesus sanggup menolong. Tapi tidak cukup sampai di situ. Yang kedua, ia menaati Tuhan Yesus. Ia bersama-sama dengan 9 orang temannya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka.
ketaatan mereka menghasilkan mujizat kesembuhan. Jadi percaya harus disertai dengan tindakan nyata, yaitu ketaatan. Dan setelah itu, Bapak Saudara, tidak kalah pentingnya ialah yang ketiga, ia memuliakan Tuhan Yesus. Disinilah ia berbeda dari kesembilan orang temannya yang lain. Setelah mereka sembuh, mereka tidak mau balik kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang Samaria ini, ia menyadari siapa Yesus, sehingga ia balik kembali dan memuliakan Tuhan. Sehingga ia bukan saja alami mujizat kesembuhan, melainkan juga ia bisa menerima mujizat keselamatan dari Tuhan Yesus. Itulah rahasia iman yang menyelamatkan, Bapak Saudara. Menurut Injil Lukas pasal 17 ayat 11-19, yaitu yang pertama saya simpulkan mempercayai Tuhan Yesus, yang kedua menaati Tuhan Yesus, dan yang ketiga memuliakan Tuhan Yesus. Mari bersama saya kita berdoa agar Tuhan Yesus berkenan menganugerahkan kepada kita iman yang menyelamatkan seperti kisah yang kita sudah dengar tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami percaya Tuhan kepada Engkau, kami percaya kepada berita keselamatan melalui Engkau. Itu sebabnya hari ini kami buka hati, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami undang Engkau masuk dalam hidup kami dan bertata di dalam seluruh aspek kehidupan kami, supaya Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang nyata, yang benar-benar membawa kami untuk menerima keselamatan, bukan cuma di bumi ini saja, bahkan keselamatan sampai masuk ke dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati dan terima Engkau, kami undang Engkau, dan kami mengalami keselamatan hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima keselamatan itu dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Saudara, firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama. Silakan Anda berikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi dalam Pak Bijifit Menyapa episode yang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Shalom.